kemunduran demokrasi di kampus, Ya. kemunduran nilai-nilai akademik di kampus, Ya. itu pintu masuknya dari faktor 30% itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Mesahi Institute di mana saja berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa kedatangan tamu-tamu istimewa ini. Selamat sore Pak Profesor Muhadjir Selamat Utomo. sore, Prof. Selamat sore Pak Profesor Syarif Mahya. Selamat sore. Sore hari ini kita spesial akan membahas isu terkait dengan kebijakan-kebijakan baru, khususnya di bidang pendidikan, pendidikan tinggi khususnya yang beberapa hari ini cukup viral di media massa. Mungkin untuk awal kita lihat dulu cuplikan videonya. Oke, Pak Muhadjir, Pak Syarif, kita tadi sudah lihat videonya. Jadi Baik. Pak Menteri kita ini, Pak Sumantri Brojonegoro ini cukup banyak gebrakan-gebrakan beliau, tapi salah satu yang sangat penting adalah beliau merubah paradigma khususnya dalam pemilihan kepemimpinan perguruan tinggi negeri. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau pada beberapa waktu yang lalu sudah memulai di pemilihan perguruan tinggi di Sulawesi itu tidak lagi menggunakan suaranya yang 35%. Beliau mengatakan bahwa akan menyerahkan sepenuhnya pemilihan pimpinan ini kepada senat universitas yang ada di perguruan tinggi tersebut. Mungkin yang pertama ini saya mohon tanggapan dari Pak Profesor Muhadjir dulu, bagaimana melihat kebijakan ini, perspektifnya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Admi. Ini merupakan gebrakan pertama Pak Satrio nih, Pak Admi. Ya, benar. Yang luar biasa dampaknya. Luar biasa ya, sudah kita tunggu-tunggu ya. Yang kita tunggu-tunggu. Karena selama ini sudah 10 tahun terakhir ini 10 tahun ya Pak ya. kampus itu menunggu adanya perubahan. Betul. Perubahan sistem pemilihan pimpinan. Karena ada faktor 35%. 35% itu ya Pak ya. Kita menunggu semua ya, kapan faktor 35% itu diubah. Diubah ya. Karena kampus meyakini bahwa kemunduran demokrasi di kampus, Ya. kemunduran nilai-nilai akademik di kampus, Ya. itu pintu masuknya dari faktor 30% itu. 35% itu ya Pak ya. Oleh karena itu, waktu saya mendengar bahwa Pak Satrio menyampaikan gagasan itu di diskusi tadi malam ya, Iya, kemarin betul. ya, bahwa dia memberikan contoh di Maluku kalau nggak salah, Politeknik Maluku. Politeknik Maluku menyampaikan, senatnya menyampaikan pada Pak Satrio untuk memilih yang faktor 30% itu diserahkan aja sama senat itu. Itu luar biasa ya. Ini luar biasa. Jadi ini kebijakan yang menurut saya sangat bagus ya. Walaupun aturannya belum diubah, tapi Pak Satrio memberikan kewenangan kepada senat untuk memilih siapa direktur politeknik yang terbaik. Ya. Jadi kata kuncinya adalah kapasitas. Betul. Karena saya pribadi kita meyakini bahwa untuk memperbaiki kampus ya, itu dimulai dari seberapa jauh kapasitas pimpinan. Betul. Bagaimana cara memilih Bagaimana pimpinan cara ya, memimpin betul. suatu universitas, suatu lembaga ya. Kalau pimpinannya salah pilih, Iya, betul. sudah. Itu turunannya juga demikian. Ya, bagaimana Oleh karena rektor itu, juga harus betul, memilih betul, dekan betul. harus memilih Betul. ketua jurusan dan Semua, berikutnya. ya. Jadi ini dampaknya luar biasa, dampak buruknya ya. Nah, kalau ini betul-betul nanti dilaksanakan dengan baik, ya ini mulailah perguruan tinggi akan kembali ke
rohnya ya, semula ya. Dan kita marwah perguruan tinggi marwah perguruan tinggi itu mulai bangkit kembali. Betul. Mudah-mudahan ini sebagai momentum ya. Ya, Prof. Satrio ini sebagai menteri, ini momentum kita perguruan tinggi untuk memperbaiki, mengembalikan marwah kita itu ke sedemikian rupa sehingga kita betul-betul sebagai kawah Candra di Mukonya. Betul. Ilmu pengetahuan ya. Tempat Jadi, bertanya itu. Tempat bertanya. Jadi nilai-nilai akademik ya, nilai-nilai demokrasi dan seterusnya itu kan berawal dari kampus. Ya. Dan insya Allah itu kalau betul-betul nanti dilaksanakan dengan baik, kita akan kembali lagi ke seperti semula. Oke, terima kasih Pak Muhadjir. Mungkin lanjut saja ini Pak Salimah ya, Pak. Bagaimana perspektifnya mungkin? Ada yang perlu ditambahkan terkait dengan kebijakan ini dulu? Ya, saya melihat ada dua perspektif yang bisa kita analisis dari pernyataan Pak Menteri. Pertama, proses pemilihan. Tapi yang kedua itu bisa dibaca juga ada proses seleksi. Jadi dua hal yang menurut saya itu harus terintegrasi. Ya, betul. Jadi tidak hanya sebatas menghilangkan 35%, ya, tapi proses seleksi dari awal itu ya, dari awal, pemilihan 3 itu mungkin termasuk persyaratannya itu harus dilihat lagi ya, dan kemudian baru proses pemilihan. Jadi dua hal ini nggak bisa terpisahkan. Yang jelas kita dengan pernyataan Pak Menteri itu kita ingin membebaskan pengaruh intervensi dari kepentingan yang lain. Terutama selama ini kita kan dipengaruhi oleh kepentingan ormas ya. Dan itu menurut saya sangat ini menarik ini. Kalau udah cerita selama ini ya memang cukup banyak ya Pak ya, dulu cerita-cerita lucu, bukan lucu, menurut saya sangat tidak sehat loh. Sangat tidak sehat, mau memilih rektor harus sungkem ke dan memalukan. Dan tidak hanya sebatas itu, di balik itu juga pasti ada sesuatu. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang bahaya betul. Akhirnya ya pimpinan universitas yang terpilih harus berterima kasih kepada itu yang menurut saya yang bahayanya itu ya Pak ya. Oke. Menurut Pak Sarif kan ini apa yang dilakukan oleh Pak Menteri ini adalah tidak menggunakan suaranya. Apakah secara aturan itu hak atau kewajiban memilih 35% itu kalau kita lihat di peraturan yang lama, Pak? Ya, begini, itu pernyataan Pak Menteri tidak menggunakan 35% itu harus ditindaklanjuti menurut saya. Artinya itu betul-betul harus dihilangkan dari sisi aspek regulasi. Ya, tidak hanya cukup disampaikan secara lisan. Ya, karena itu akan nanti memberikan interpretasi yang lain-lain itu. Kalau melihat dari pernyataan Pak Menteri dengan kasus di Maluku itu, dia memberikan hak sebenarnya ya kepada sepenuhnya kepada Senat. Itu ya, memilih pemimpin dia sendiri di dalam itu. Betul, itu bukan kewajiban. Itu. Mungkin Pak Muhadjir bisa menambahkan bagaimana dampaknya kepada internal perguruan tinggi, Pak. Karena kan dengan seperti ini pasti juga nih, apakah juga nih rektor juga nanti akan juga ya walaupun aturannya belum diubah, tapi dia juga sudah mulai memberikan contoh juga tidak dalam pemilihan dekan, misalnya dekan juga dalam pemilihan ketua jurusan. Bagaimana Bapak melihat itu, Pak? Saya pikir sambil menunggu perubahan peraturan, kan kita menunggu sekarang ya peraturan itu menjadi tanpa 30%. Saya pikir contoh Pak Menteri itu perlu ditindaklanjuti oleh rektor-rektor di Indonesia dan dekan-dekan di dalam pemilihan. Ini contoh yang bagus kan. Karena apa? Karena Pak Menteri saja sudah memberikan contoh. Jadi nanti kalau di pemilihan dekan ya oleh rektor itu juga rektor juga memberikan contoh juga ya bahwa di dalam pemilihan dekan tidak ada itu faktor 30%. Selama ini kan ikut di atas, betul. termasuk jurusan. Sehingga ini
akan berdampak positif bahwa seorang pemimpin yang dipilih atas dasar faktor murni kapasitas ini akan bagus sekali dampaknya. Betul. Jadi ini akan memperbaiki kualitas dari manajemen internal dari institusi ya. Mudah-mudahan terjadi. Tapi menurut saya juga secepatnya perlu diperbaiki, ada perubahan aturan itu perlu segera dilakukan ya oleh Pak Menteri. Kemudian nanti Senat kita mengikuti apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri perubahan itu. Ya, dan baru secara hukum nanti kan ada payung hukum yang jelas gitu ya Pak ya. Dan saya yakin ya kalau ini dilakukan dampak berikutnya itu terhadap kualitas dari institusi. Yakin saya itu ya. Karena akan terpilih pemimpin-pemimpin baru yang capable, dikenal luas di institusinya, memiliki kapabilitas yang baik dan terus ya dari rektorat sampai ke dekanat sampai ke jurusan. Betul. Dasarnya kapasitas. Betul. Ini akan luar biasa. Kita bermimpi untuk itu. Betul. Saya juga percaya seperti itu.